barangnya ditukar oleh oknum, wah kan jadi rugi. Udah marginnya tipis, tambah tipis. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para seller Shopee, para pebisnis Shopee, dan TikTok mungkin ya. Karena saya belakangan udah nggak jualan di TikTok, jadi fokus Shopee. Teman-teman ngerasa nggak sih jualan rame tapi boncos, khususnya di 2026 ini, yang dimana gameplaynya sudah full GMP Max, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang mau dibahas hari ini, atau di video ini, adalah terkait sama admin fee, sama ada beberapa fitur baru yang ya mungkin teman-teman belum sadar. Jadi 2026 per efektif 1 Januari itu ada naik admin fee ya, admin fee naik, terus nanti ada beberapa yang baru yaitu Shopee Video Extra, terus nanti bulan Maret atau April ya, saya lupa inget, itu kita hari Sabtu wajib ngirim. Jadi yang saya rasa sih mayoritas seller hari Sabtu ngirim ya, tapi itu kan Sabtu atau Minggu kadang kita jadi bantalan untuk apa yang pending atau yang ngejar produksi, nah sekarang harus ngirim, jadi udah wajib ngirim, nah jadinya makin berat. Jadi ilustrasinya kalau omset 100 juta, bersihnya 10 juta, ini mending menurut saya. Ini menurut saya bagus. Bersih ya. Nah, definisi bersih kadang beda-beda. Ada yang bilangnya sebelum admin apa? Sebelum overhead atau sebelum karyawan dan sebagainya. Ada yang bilangnya sesudah. Tapi definisi saya sesudah ya. Kalau bersih 10 juta, omset 100 juta, bersih 10 juta setelah dikurangi gaji di sendiri, dikurangi wifi, dikurangi kopi, galon dan sebagainya. Kontrakan bersih 10 juta menurut saya bagus. Kalau teman-teman ada yang bersih 10 juta, omset 100 juta, bersih 10 juta dengan definisi bersih kayak tadi, itu keren sih menurut saya. Untuk saat ini ya, saya pun susah banget untuk mencapai itu, susah banget. Asli, bagi saya ya, bahkan bagi saya kadang minus, itu belum dihitung gaji saya sendiri pula. Jadi ya itu yang saya alami, mungkin saya aja yang kurang jago kali ya. Jadi jualan rame tapi boncos, oke kita akan bedah dan insya Allah mudah-mudahan ada solusinya. Jadi margin seller itu makin tipis, lebih tipis daripada selembar tisu. Jadi jualan 100 juta hanya buat beli kerupuk. Mending kalau bisa beli kerupuk, kalau rugi, tunggu ada yang lebih parah. Kalau nggak ngitung, nah itu lebih parah. Jadi kalau ngitung dan tahu tipis atau minus, itu masih lebih baik daripada yang nggak ngitung. Meskipun yang nggak ngitung itu profitnya gede. Kenapa? Itu bom waktu. Kita kan ya bisnis mau cari uang ya, cari profit, dan kita harus bisa mengendalikan uang. Mengendalikan uang dengan ngitung, dengan laporan. Entah laporan keuangan atau laporan versi sendiri terserah. Menurut saya, profit gede, tapi nggak direkap, itu lebih jelek daripada yang profitnya tipis atau minus, tapi ngerekap orderannya. Itu bagi saya, teman-teman boleh sepakat. Jadi, yang, yang merasa kerja bakti untuk marketplace, insya Allah hari ini ada solusinya mudah-mudahan. Dan admin fee Shopee kurang lebih 20-30%an ya. Dan udah capek packing, pas ditarik saldonya ternyata dikit. Dan ini fenomena boncos massal, omset tinggi tapi saldo cair sedikit. Ini baru dari sisi di atas kertas, belum soal retur. Belum lagi bahas TikTok, ini baru Shopee ya. Jadi saldo cair dikit, itu adalah yang sering dialami. Saya mengalami, yang sering saya alami deh, bukan Anda alami, yang sering saya alami. Ini belum kita bahas soal retur dan biaya siluman lainnya yang lebih detail. Saya nggak akan bahas, saya cuma bahas cuil aja soal retur. Pertama, teman-teman kudu paham, potongan wajib, the base cuts-nya. Jadi ada biaya admin fee, ini beda. Elektronik setahu saya yang paling rendah ya, elektronik itu 3%-an kalau nggak salah. Terus apa lagi yang rendah ya? Saya lupa. Yang jelas ya, kalau dirata-ratain lah 9-10%. Admin fee dasar. Belum jualan aja udah buntung. Oke, kita baru niat jualan aja udah buntung 9-10%, sama 1.250. Kita baru niat jualan udah buntung 1.250, udah buntung 10%. Itu belum ada terjual. Jadi itu udah base cuts-nya, sudah potongan JIP wajibnya. Ingat 1.250 ini bukan per transaksi memang, tapi buat saya biar sederhana. Karena kalau per transaksi ngitungnya pusing. Mau pakai permodelan apa, mau pakai rumus matematika apa bisa, tapi pusing. Makanya kalau bagi saya solusinya 1.250 ini langsung dijadiin HPP. Meskipun produk saya HPP-nya 5.000, meskipun basket size-nya kadang sih 20 pieces, saya akan masukkan 1.250 ini. Jadi saya hitung sebagai HPP. Jadinya simpel, ngaco tapi simpel. Daripada ngitung, ngejelimet, nggak simpel dan pusing. Saya lebih suka yang ngaco dikit tapi simpel daripada benar tapi pusing. Oke, karena saya suka sekali hal-hal yang simpel lah, simpel, sederhana, dan konkret. Lalu tadi ya 9-10% udah buntung duluan, 1.250 udah buntung duluan, lalu biaya transaksi, layanan payment gateway. Ini kayaknya AI-nya ngaco deh, nggak akan saya bahas. Itu biaya wajib. Yang kedua, hati jebakan ekstra. Ini opsional sebetulnya, tapi seakan maksa. Contoh, gratis ongkir ekstra. Saya rasa jarang ada mungkin orang yang merekomendasikan gratis ongkir ekstra dimatikan. Saya tahu ada seller yang mematikan. Saya nggak tahu ya penjualannya karena dia nggak share, dia cuma bilang saya nggak pakai GOX. Ya oke. Tapi saya rasa mayoritas seller akan takut kalau gratis ongkir ekstra dimatikan. Itu udah 6% sendiri kurang lebih.
Lalu ada promo ekstra ini yang memberikan voucher. Jadi kalau teman-teman dari POV pembeli kadang dapat voucher dan katakanlah ada dua toko, produknya sama, harganya sebenarnya sama, tapi kok toko A lebih murah daripada toko B, itu karena teman-teman dari POV pembeli dikasih voucher yang lebih besar daripada di toko sebelumnya, di toko yang lainnya. Alias di toko yang A tadi yang lebih murah itu dikasih voucher ekstra sama Shopee-nya. Itu dari promo ekstra. Itu udah 4,5%. Itu opsional, tapi rasanya takutnya untuk dimatikan. Saya pun sekarang nyalain semua. Sebelumnya saya matiin, terus saya nyalain, memang ada peningkatan penjualan. Alhamdulillah. Tapi profitnya belum tentu loh. Profitnya belum tentu. Belum lagi asuransi pengiriman. Kalau teman-teman yang jualannya besar, saran saya, aduh ini kalau terkait sama halal haram, ya itu masih tapi kalau secara angka, kalau teman-teman jualannya besar, hati ini sering terjadi juga. Kalau misalkan produknya adalah harganya katakanlah 1 juta, misal ya. Terus ongkirnya katakanlah kirim dari Jakarta ke Bogor misalkan. Mungkin ongkirnya 15.000. Mungkin ya, saya nggak tahu betul. Kalau hilang, ini kalau hilang, saya nggak tahu kansnya berapa persen hilang, itu digantinya tuh hanya 15.000 kali 10. Alias cuma 150.000 maksimal. Tapi kalau ikut asuransi pengiriman, itu bisa diganti full. Jadi hati buat yang produknya mahal. Sehingga kalau disimpulkan, kurang lebih potongan dasar itu adalah 20,5%. Ini opsional, dari sopir ekstra opsional, boleh nggak ikut. Pro ekstra boleh nggak ikut. Tapi saya pribadi pun ikut, dan saya menyarankan teman-teman ikut juga. Karena nanti jadi anyep, wah susah memang, susah. Belum lagi iklan. Jadi ini potongan dasar 20%, belum iklan. Kalau misalkan 20,5% dan organiknya dikasih sih, menurut saya oke ya. Ya kayak kita bisa bisa main santai gitu. Tapi sekarang nggak bisa main santai, belum main iklan. Bahkan saya main, kan saya udah setahun ke belakang main produk tren ya di sindikat dropship ya. Kalau main produk tren tanpa iklan bisa sih kejualan cuma 1-2 pieces. Tapi kalau ditambah iklan yang boom 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 gitu. Tapi kalau tanpa iklan organik berat. Berat padahal produk tren. Apalagi produknya nggak tren. Rasanya berat. Bisa terjadi tapi nggak realistis. Saya sering mengungkapkan bahwa saya sih suka yang simple, yang realistis aja lah. Dan jualan di Shopee tanpa iklan ada, real fakta bisa terjadi, tapi nggak realistis buat seller secara umum. Oke, jadi kesimpulannya di slide ini 20,5% kurang lebih kita sudah buntung ketika jualan di Shopee. Lalu ada killer baru, hati-hati. Ini efektif 24 Januari atau mungkin kayaknya diundur deh. Yaitu ikutan ada promo ekstra plus sama satu lagi ada Shopee Video Extra. Saya nggak begitu yakin ini udah jalan atau belum ya. Teman-teman cek aja atau tulis komentar di bawah. Hati-hati, jangan-jangan ini auto join, jangan-jangan teman-teman kepencet. Jadi nambah lagi deh admin fee-nya. Hati-hati, ini fitur baru, apa ya, jalur baru untuk memotong margin kita. Hati-hati, promo ekstra plus sama Shopee Video Extra. Saya juga nggak tahu tombolnya di mana. Ini cuman masih tahu teman-teman hati-hati. Jangan-jangan ini auto join dan jangan-jangan teman-teman kepencet dan ikut. Kalau ternyata memang pengen ikut ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak pengen ikut, biar nggak kepotong lagi, nah itu perlu dicek. Ini warning, ini juga warning buat saya pribadi. Lalu belum lagi biaya lainnya. Jadi biaya tersembunyi, ini bukannya bikin pembeli kabur ya. Biasa ya, suka salah ketik. Jadi biaya tersembunyi buat seller apa aja? Biaya tersembunyi yaitu selisih ongkir. Saya sudah ingatkan di video saya lalu, kayaknya 3 bulan atau 2 bulan lalu. Memang ya nggak umum dan viewsnya juga dikit, jadi mungkin teman-teman kurang tercerahkan. Makanya yang belum tercerahkan, jangan lupa subscribe video ini atau jangan lupa subscribe channel saya. Siapa tahu ngebuka blind spotnya, karena ada real fakta banyak orang yang belum cek selisih ongkir. Karena aneh loh. Jadi misalkan teman-teman jualannya kaos nih, kaosnya sama, ngirimnya sama ke kota yang sama. Kok bisa ongkirnya berbeda? Jadi ada pesanan A sama pesanan B. Kok pesanan B ada selisih ongkir? Katakanlah kena rugi 2.000 perak. Oke, kecil sih 2.000 perak. Oke. Tapi itu hak Anda. Jadi saya di video itu beberapa bulan lalu saya sangat menyarankan teman-teman untuk klaim selisih ongkir Anda. Meskipun cuma 2.000, meskipun cuma 3.000. Mudah kok, klaimnya mudah. Tapi ngelacaknya memang repot. Ngelacaknya repot banget. Makanya kalau ngelacaknya biar mudah saya pakai di Big Seller ada. Tapi kalau di Shopee-nya langsung nggak, saya nggak tahu di mana sih sebetulnya. Harusnya bisa, tapi saya nggak tahu di mana. Itu biaya tersembunyi soal selisih ongkir. Kedua, belum lagi RTS atau RR. RTS itu return to sender atau return and refund. Ini kan biaya juga. Ini RTS juga saya pengen bahas di video lain deh. Yang intinya kaitannya juga sama cash flow. Belum lagi kalau ternyata retur yang datang itu adalah barangnya ditukar oleh oknum. Wah, itu kan jadi rugi. Udah marginnya tipis, tambah tipis. Lalu ada biaya pre-order. Sekarang kan biaya pre-order kayaknya per Januari dapat 3% admin fee baru ya. 3% admin fee baru. Lalu ini biaya layanan pembeli ngaco. Ya kayaknya ngaco. Hati-hati ya. Biaya tak terduga. Biaya tak terduga, ini terduga. Tapi memang ngeceknya ribet dan nggak umum seller ngecek. Ya gitu deh. Ini warning aja, hati gratis selisih ongkir, RTS dan RR juga bingung itu ngelacaknya gimana ya. RTS RR tuh biar akurat dan seberapa sehat kadang juga bingung.
Terus itu yang main pre-order itu kena tambahan 3%. Wah, tambah tipis tuh. Ini simulasinya kalau teman-teman jualan 100.000, Amin kurang lebih ya dapatnya 75.000, langsung 25%. Ini ekstrim ya, beda. Studi seller berbeda dan itu sesuaikan aja. Jadi video ini cuman warning aja teman-teman kalau belum ngitung. Hati, saya ulang ya tadi, lebih baik ngitung dan rugi daripada nggak ngitung tapi sebenarnya profit. Itu lebih baik ngitung dan tahu dia rugi. Solusinya gimana? Menurut saya solusinya saat ini minimal main 2 kali HPP sih menurut saya secara umum ya. Bisa sih main di bawah itu, saya juga nggak semuanya 2 kali HPP. Sekarang saya minimal 1,8 kali HPP. Sebenarnya tergantung main iklan di ROAS berapa sih sebetulnya. Cuman biar aman, biar tenang 2 kali HPP. Itu yang saya sarankan. Ini kalau dihitung dirunut ya panjang lagi lah sebetulnya. Dan ada kok seller yang main lebih rendah dari 1,8 HPP dan masih laris. Nah, itu banyak apa ya? Banyak paketnya dan laris dan itu hati-hati juga. Itu apa ganjalan terbesarnya adalah di sini menurut saya, di selisih ongkir sama RTS dan RR. Karena harganya murah, paketnya banyak, marginnya tipis, dan kalau ada 1-2 RR atau bom COD, enggak 1-2, 10 misalkan, itu langsung menghabiskan seluruh profit yang terjadi. Nah kalau main 2 kali HPP, hitungan saya, yang dua ini agak mending lah, nggak terlalu perih selisih ongkir sama tadi RTS sama RR. Jadi ada bantalan. Katakanlah RTS sama RR-nya hilang sama sekali, masih ada profit tipis. Tapi kalau marginnya tipis, RTS sama RR-nya katakanlah jadi kerugian 100%, wah udah habis itu. Habis profitnya. Minus profitnya. Hati-hati. Makanya solusinya saya sangat menyarankan teman-teman main 2 kali HPP lah. 2 kali HPP. Gak ada penjualan gimana? Nah itu memang yang jadi dilematis para seller. 2 kali HPP itu bisa tergolong cukup mahal ya. Bisa tergolong. Itu yang jadi dilematis banyak seller. Main 2 kali HPP, nggak traffic, nggak ada konversi. Kalau saya, main 2 kali HPP, atau saya kan sekarang main di 1,8 atau 1,9 lah minimal. Kalau saya 1,9, nggak laku, saya tinggalkan. Dan ada kok, percaya sama saya, ada kok produk yang main pricing segitu dan bisa laris, ada. Nah masalahnya nggak semua seller bisa pindah langsung cari produk lain. Kalau saya kan sekarang full dropship, makanya bikin sindikat dropship ini, ngedropship berjamaah yang sudah jalan 12 batch. Kalau mau join cek aja di ganirozaki.com ya, sudah 12 batch. Bagi saya ketika main 1,9 HPP dan nggak laku, iklannya berat, ngangkatnya berat, tinggalkan, cari produk lain. Dan ini sangat tidak umum, sangat-sangat tidak umum. Seller mayoritas akan berat untuk move on. Bagi saya selalu berusaha untuk terus dobrak zona nyaman, berubah terus, ya nggak apa-apa, demi mencari yang ini, produk yang 1,9 HPP dan tetap laku. Ada kok, ada, asli, ada. Action plan-nya, next action-nya, menurut saya ada fitur namanya garansi harga terbaik. Saya akan bikin video terpisah. Ini nggak usah ikutan aja lah, ini gila sih, ini racun banget sih menurut saya. Bagi kalau teman-teman nggak ngitung, boleh. Kalau bisa ngitung yang detail, ikutan garansi harga terbaik, boleh. Terus malah bagus kalau bisa ngitung detail. Kalau nggak bisa, red flag, nggak usah ikutan lah. Lalu evaluasi promo ekstra, ikutan atau enggak, efektif atau enggak, evaluasinya gimana? Sederhana sih teman-teman. Cek aja voucher yang dikasihkan oleh Shopee kepada pembeli sama potongan yang kita dapat mana lebih besar. Yaitu cek aja, harus random check. Lalu audit berat produk, hati-hati untuk yang main. Sebenarnya nggak hanya produk yang dengan volume ya, kadang kaos juga ada selisih ongkir. Hati-hati lagi soal ongkirnya yang diinput sama teman-teman. Kalau teman-teman inputnya ngaco, jadi bom waktu. Lalu yang pre-order hati ya, cek lagi yang pre-order pricing-nya udah benar atau belum, karena itu kena potongan 3% tambahan. Oke, terakhir saya simpulkan, era bakar uang sudah lewat, Airbnb Shopee 25-30%, hanya seller yang melek data yang akan bertahan. Jadi hitung margin hari ini, lalu kalau teman-teman mau ada kalkulator ROAS saya, cek aja di sini masuk ke tools pemuka seller, di sini nih kalkulator hitung target ROAS. Ini gratis kok, coba aja. Itu saya ngasih tahu ROAS ideal. ROAS ideal itu apa? Simpelnya adalah setengah gross profit dijadikan iklan. Dan tadi video sebelumnya sebenarnya kita nggak bahas iklan, itu baru RDBV aja, belum iklan. Ternyata 16 menit video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.